Tambah panas, DPR minta Kepala IKN Nusantara tak terafiliasi partai politik. Gimana nasib Ahok? Kenapa mesti Ahok yang ditaruh di situ? Walaupun saya nggak anggap nggak penting banget, dan karena saya menolak, sebenarnya saya nggak perlu singgung itu mau otoritas siapa. Kalau saya nggak suka pemindahan kok. Tapi problemnya adalah waktu nama Ahok dimunculkan, orang ingat lagi, oh ini cuma karena dendam ya supaya menggeledek Anies. Wah, kan kalau mau masuk akal Anies aja dipindahin ke situ kan lebih masuk akal. Anies lebih ngerti, dan Anies ada dalam proses pembicaraan awal ini nih. Tapi begitu nama Ahok muncul, lalu antropologi yang lama itu keluar lagi. Oh ini sebetulnya dendam lama itu, karena itu mau dipulihkan, semacam ya ada keangkuhan sebetulnya. Ini kita dulu kalah, sekarang kita jadiin lagi dia tuh Ahok tuh. Ya, jadi soal-soal semacam ini membangkitkan orang lagi pada soal-soal sentimen politik di masa lalu. Yang dasar sentimennya juga adalah dasar primordial tuh. Ya, nama Ahok ini nama yang sangat kontroversial ya, dengan segala plus dan minusnya. Sementara isu IKN itu isu yang secara umum juga membelah. Jadi survei saya awal tahun 2020 itu masih lebih banyak yang menolak ketimbang yang menerima. Jadi selain dari sisi kebutuhan, menurut saya siapapun yang ditunjuk sebagai kepala otorita itu harus lebih banyak bekerja dalam senyap ketimbang mengundang polemik. Pemerintah itu ketika mau meletakkan orang, apalagi di lembaga yang diasumsikan oleh publik itu juga sebagai sebagian dari institusi pelayanan publik, ya kan, paling tidak karena ada uang negara di situ. Dia harus menjelaskan apa yang akan dia lakukan. Ini jangan seperti akan ada agenda tersembunyi untuk memasukkan saudara Basuki ke dalam. Sebentar, agenda tersembunyi. Kenapa Anda garis bawahi itu? Ya karena dia nggak jelaskan. Misalnya orang bertanya, apakah menurut undang-undang beliau sebenarnya boleh? Sebab begini ya, pasal 27 Undang-Undang Dasar jelas mengatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tanpa ada kecualinya. Apa yang terjadi dengan saudara Basuki haruslah boleh terjadi pada seluruh orang di seluruh Indonesia ini. Tambah panas, DPR minta Kepala IKN Nusantara tak terafiliasi partai politik. Gimana nasib Ahok? Manadopos.id. Kandidat Kepala Otorita Ibu Kota Negara mulai ramai diperbincangkan. Apalagi Undang-Undang IKN sudah disahkan dan pembangunannya segera dimulai. Sejumlah nama muncul sebagai kandidat Kepala Otorita, mulai mantan menteri hingga mantan kepala daerah. Penunjukannya menjadi kewenangan Presiden. Kendati demikian, DPR meminta agar sosok yang ditunjukkan tidak berafiliasi dengan partai politik, harus benar-benar dari kalangan profesional. Anggota Komisi 2 DPR RI, Gus Pardi Gaus mengatakan, Kepala Otorita IKN yang dipilih dan ditunjuk Presiden harus orang yang berprofesional, punya integritas dan kapabilitas, tidak terafiliasi pada salah satu partai politik manapun. Ujar Gus Pardi. Mantan anggota Pansus RUU IKN itu menjelaskan, Kepala Otorita tidak boleh berasal dari kalangan partai politik, lantaran jabatan tersebut ditunjukkan langsung oleh Presiden, bukan dipilih oleh rakyat lewat pilkada. Dengan begitu, Kepala Otorita langsung bertanggung jawab kepada Kepala Negara. Jadi, Kepala Otorita ini penunjukan. Kalau dia orang yang dipilih rakyat, ya silakan saja bertarung karena merupakan kehendak dan keinginan masyarakat, ujarnya. Penunjukan Kepala Otorita sama dengan penunjukan penjabat PJ, gubernur, bupati, atau wali kota untuk mengisi sementara jabatan kepala daerah yang kosong. Menurut dia, penunjukan Kepala Otorita bukan berasal dari aspirasi masyarakat. Maka, seharusnya terhindar dari jauh dari afiliasi partai politik manapun. Jika Kepala Otorita dipilih dari partai politik, dikhawatirkan akan timbul polemik baru. Bagaimanapun, kita ingin pembangunan yang adem ayem, sebab UU IKN ini masih ada pro dan kontra. Jadi, jangan ada lagi kebijakan pemerintah yang menimbulkan pro dan kontra, ungkap anggota Balik DPR RI itu. Sebelumnya, muncul sejumlah nama yang bakal menjadi Kepala Otorita seiring disahkannya UU IKN. Di antaranya, mantan Menteri Riset dan Teknologi, Bambang Bojonegoro, mantan Direktur Utama Wijaya Karya Wika Tumiana, mantan Bupati Banyuwangi yang sekarang menjabat Kepala Lembaga Kebijakan Penggadaan Barang atau Jasa, atau yang disingkat LKPP Azwa Anas, serta Komisaris Utama PT Pertamina Persero Basuki Jahaja Purnama alias Ahok. Ketua Komisi 2 Ahmad Doli Kurnia mengatakan,
Dalam UU IKN yang disahkan tidak diatur persyaratan menjadi kepala otorita IKN. Kriteria calon diserahkan kepada Presiden. Presiden mempunyai kewenangan untuk memilih, terang dia. Pasal 9 ayat 1 UU IKN hanya menyebutkan bahwa otorita IKN Nusantara dipimpin kepala otorita dan akan dibantu wakil kepala otorita yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Selanjutnya, Pasal 10 ayat 1 menyatakan, kepala dan wakil kepala otorita menjabat selama 5 tahun. Setelah itu bisa ditunjuk dan diangkat lagi dalam masa jabatan yang sama. Di bagian lain, kemarin 29 Januari, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengunjungi lokasi calon ibu kota negara. Dia memastikan bahwa pihaknya akan mengawal proses pembangunan. Dalam kunjungannya bersama pejabat utama Mabes Polri, Forkopimda Kalimantan Timur, dan kementerian terkait Kapolri juga mendeteksi kemungkinan adanya gangguan selama pembangunan berlangsung nanti. Segala bentuk gangguan dan permasalahan itu jangan sampai mengganggu pembangunan, tegasnya.